Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa yaitu bosan-bosan dalam mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berbagi dalam satu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita. Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak. Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan. Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, pada keluarga kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, kira-kira tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nantinya kita memperoleh suatu keuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta kedua ila yaumil qiyamah. Yang menghormati dan memuliakan para pencinta pengajian Masjid Nur Siddiq, insyaallah senantiasa dalam jurang rahmat dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang terbesar yang Allah berikan adalah waktu-waktu yang mana di dalam waktu tersebut terkandung suatu keberkahan. Dan mereka-mereka yang mendapatkan suatu waktu yang berkah tersebut tentunya nantinya akan mendapatkan suatu keberuntungan. Apa di antara waktu-waktu yang penuh berkah tersebut? Di mana waktu tersebut adalah dipenuhi dengan sesuatu yang mana bila seseorang tersebut beramal saleh, maka amal tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Derajat akan diangkat dan rahmat Allah akan dicurahkannya. Maka tidak lain adalah waktu tersebut adalah waktu yang sangat dimuliakan, yang tidak lama nanti akan kita masuki, yakni waktu di bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan ini adalah sesuatu waktu yang sangat kita nanti-nantikan, yang sangat kita inginkan. Bahkan kita berharap bila mana nanti masuk di bulan Ramadan, kita berharap mudah-mudahan batang tubuh kita ini Allah berikan sehat walafiat dan mampu menjalankan ibadah dengan baik, dan berharap apa yang kita perbuat, apa yang kita laksanakan diridai oleh Allah Ta'ala dan diberikan nilai yang pahala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada beliau, "Man fariha bi dukhuli Ramadan." Barang siapa yang bergembira ketika masuknya di bulan Ramadan, senang hatinya. Nah, begitu mendengar masuk Ramadan, padahal ini ada di orang ketika mendengar bulan Ramadan sakit hati. Nah, sakit hati benar. Oleh karena sakit hati, oleh lantaran terkekang segala-galanya. Makanya kita sebelum masuk di bulan Ramadan ini, awal pertama adalah yang harus kita tata, yang harus kita atur adalah niat kita. Bila niat kita ada kita atur dan sebaik-baiknya, maka kemungkinan besar ibadahnya kita laksanakan di bulan Ramadan itu nilainya kita sia-sia, kayak berarti apa-apa. Sebab dikatakan adalah yang namanya manusia ketika yang menghadapi bulan Ramadan ini bermacam-macam bentuknya. Ada golongan manusia yang golongan tersebut benar-benar berpuasa, dijadikannya Ramadan itu sebagai bulan yang suci, bulan yang penuh rahmat,
bulan yang penuh ampunan, sehingga orang yang memperbuat tersebut, kata Rasulullah ajarannya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa ujar Rasulullah yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, dengan keimanannya. Napa iman itu? Iman adalah iman kita kepada Allah, iman kepada kitabnya Allah, iman kepada Rasulnya, malaikatnya Allah, iman kepada Rasulnya Allah, iman kepada qadar dan qadar, dan iman kepada hari akhir. Iman kepada Allah, kita yakin semua apa yang kita perbuat, gerak-gerik kita semuanya dinilai, diawasi oleh Allah Ta'ala. Jadi diawasi harus dimanapun kita berada. Baik yang kita perbuat, buruk yang kita perbuat, diawasi oleh Allah Ta'ala. Sehingga Allah pun menugaskan dengan malaikatnya. Kita percaya malaikat Allah itu ada di mana betapa beritanya. Raqib, atid dan raqib. Raqib dan atid berada di batang tubuh kita, sebelah kanan, sebelah kiri. Yang baik dicatat yang baik, yang buruk dicatat yang buruk. Kan bisa salah, kan bisa. Lalu kemudian apa yang kita kata lagi? Lalu diturunkan Al-Quran. Di Al-Quran tersebut menjelaskan bahwasanya menerangkan, mengisahkan kejadian-kejadian orang-orang terdahulu, orang-orang yang berbuat amal baik, yang buruk, bahkan ganjaran surga dan neraka sudah diterangkan di situ. Tinggal kita yakin katanya. Sehingga Allah datangkan dengan Rasul Nabi-Nabinya. Ini yang hikmah ajarkan yang kita meyakinkan dengan diri kita ini. Nah, bila jadi kita ke ini kesan yang namanya sembahyang, ke ini yang namanya puasa, ini yang namanya bayar zakat, ini haji, diajarkan semuanya. Dan melalui qadar dan qadarnya, ujar Allah Ta'ala, aku tidak akan murka suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubah dirinya. Tidak tahu kita murkanya. Nah kayak apa? Ini di bulan Ramadan. Ketika nanti masuk di bulan Ramadan, maka kita menyatakan hati kita ini mau ubah. Nah, pengen diubah. Yang tadinya ada baik, diusahakan kayak sebaik-baik. Yang tadinya boleh sembahyang, usahakan sembahyang. Yang tadinya ada subuh, jangan lagi kesiangan, usahakan tadi. Nah ini tak ada orang gembira betul-betul bersama mau ubah dengan segala-galanya. Bila mananya sanggup memperbuat demikian, maka orang tersebut termasuk orang yang beruntung. Dalam suatu ayat diceritakan bahwasanya ada seorang laki-laki yang mana seorang laki-laki ini jauhiannya adalah sebelum daripada datangnya bulan Ramadan. Ini apa menghilangkan sembahyang harus. Ini sebagaimana disebutkan di dalam kitab Durratun Nasihat. Jadi seorang laki-laki ini karena mau memulai sembahyang, tapi ketika datang bulan Ramadan, dia datang bulan Ramadan pastinya menghias dirinya, dihiasnya dirinya, bermiakarunya, bersemangatnya ketika datang bulan Ramadan tadi. Kemudian tadinya ia akan sembahyang, lalu kerjakannya sembahyang, rupa-rupanya dengan hati yang gembira tadi, hidayah Allah turun. Makanya kita benar hidayah, taufik, inayah. Nah, inayah pertolongan Allah kita berharapkan Allah. Nah, berharapkan bila dapat hidayah, berharapkan mudahan inayahnya Allah itu senantiasa diberikan. Sehingga mengerjakannya sembahyang tadi, dijauhnya sembahyang dan apa-apa yang ditinggalkannya dikagaknya. Nah, sembahyang tersebut sampai ketika ia memperbuat demikian, lalu orang takut, kenapa itu membeli apa itu? Membeli tadi apa? Apa yang menjawabnya? Jadi padahal haji syahrul taubati wa rahmati wa barakati. Nah, ini bulan Ramadan nih. Di bulan Ramadan ini aku berharap benar bahwasanya taubatku diterima oleh Allah Ta'ala, bahwasanya rahmatnya Allah turun. Gesan pun
dan aku berharap mudah menjadi keberkahan, menjadi kebaikan dengan diriku tadi. Sehingga yang namanya aja kita tahu rasanya Allah meninggallah si pemuda tadi. Maka ketika dia meninggal, dimimpikanlah dengan orang-orang yang dikenalinya tadi. Lalu bertakun buahnya tadi di dalam mimpi, apa yang Allah perbuat dengan engkau ketika engkau memperbuat demikian? Lalu dijawab oleh si pemuda tadi, Ghafarali Rabbi bihurmati ta'zimi. Allah mengampuni aku dengan sebab aku tadi menghormati dengan kemuliaan datangnya bulan Ramadan tadi. Artinya apa? Maka kita bujur-bujur mengagung bujur dengan datangnya bulan Ramadan. Jangan hendak kita menyanyiakan tadi. Supaya apa kita? Supaya bujur-bujur kita mendapatkan daripada ampunannya Allah, mendapatkan daripada rahmatnya Allah. Nah, maka daripada itu orang yang merajakan bulan Ramadan tadi, ujar Rasulullah dengan keimanan, wahtisaban dan mengharap daripadanya ridhanya Allah, ghufira lahum ma taqaddama min janbihi, maka adalah orang tersebut nanti akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, asal kita bujur-bujur kita menghadapinya Ramadan ini tadi, menghadap daripada ridha Allah kepada yang lain. Di sisi lain lagi ada lagi golongan manusia yang mana golongan manusia ini yang kadang mengerjakan dengan puasa. Nah, lantaran kenapa? Disebabkan kada terpanggil daripada hatinya. Jadi hati ini kada terpanggil. Kenapa? Lantaran daripada keras hati. Hati ini memang kaya jadi kita kayak batu hitam legam. Bagaikan dia pada malam, isi mata tapi kada melihat, isi telinga kada mendengar, ini katanya. Ini kadang pedulikan dengan orang. Nah, peduli orang puasa lah. Ada kan pedulinya. Pokoknya apa pedulinya. Situ dia berokok semacam. Nah, ini ada jangan demikian. Rugi. Oleh karena rugi, karena golongan ini menganggap bahwasanya dianggapnya nih udah ada pembahasan tadi. Ujiannya rambatan ini, nang datang ini makanya siksaan bagi mereka tadi. Jadi tak siksa bagi orang lain. Kenapa? Sebab lantarannya merasa dan itu ada artinya begini. Dan dianggapnya Ramadan ini laksana buih di dasar lautan yang ada berarti apa-apa. Jadinya dianggapnya tidak ada apa-apanya dalam kami. Jadi kami akan memberikan demikian tadi. Nah, padahal orang tetap berharap. Apa yang Nabi SAW mengatakan bagi orang yang menganggap datangnya daripada bulan Ramadan ini tadi, sedangkan yang mendapatinya cuma yang menyanyiakan yang tersebut tetap man addara yawman min Ramadan. Barang siapa yang membatalkan puasa satu hari daripada bulan Ramadan min ghairi rahsyatin wala maradun, bukan dengan alasan keringanan yang Allah berikan kepadanya dan bukan lantaran disebabkan sakit. Nih, lantaran karena berpuasa. Lah, Quran ini napa pendapat? Lam yaqdi anhu sawmu dahri kullihi wa in samahu. Maka tidak akan cukup baginya mengkada sepanjang masa walaupun dia memuaskannya. Artinya saat tahunan yang menggawin itu pada sama baginya. Lantaran apa? Lantarannya menyanyiakan dengan Ramadan tadi. Istilah ada puasa. Nih ada dua manusianya. Ada lagi golongan manusia. Ada lagi golongan manusia. Namanya golongan manusia itu apa? Orangnya berpura-pura puasa. Nah, puasanya ngalibatannya. Nang berpuasanya berpura-pura menjalankan puasa yang kayak orang dia nih. Cuma menjalankan puasanya dia nampak untuk sekedar melepas daripada kewajiban. Di dunia puasa ini disebabkan lantaran oleh yang disuruh ini itu benar kita ada kawan menggawini dia nih. Ada seikhlasnya, ada menghadap daripada ridhanya Allah. Ibadah yang dilakukannya itu bukan
atas dasar panggilan ilahi, tetapi adalah lantaran keadaan yang lain, lantaran yang lain disebabkannya, maka orang lainnya adalah termasuk adalah orang yang merugi. Kenapa jadi merugi tadi? Sebab apa yang diperbuatnya itu tadi kadang menjadi nilaian hasilkan pahala ini. Ada jauh orang yang puasa rajin menonton, napa dia puasa tadi? Pandai orang aku boleh sebetulnya menurut hati jika ada puasa apa pun ini. Kalau orang hari berokok, ngapa tadi? Anak benar ya ini. Kalau di pondoknya datang jadi tak boleh benar apa ni? Yang pada anak tu yang berada tu pada pernah puasa. Dia. Ada lagi sisi lain apa? Ya. Salah wasku berdiam lonin buhani bila salah bersalah benar mahu ni jangan. Maka min buha puasaan tu orang ada ayo Pak. Ini benar Allah. Jadi apa dia ni? Jangan. Puasanya dia boleh betul benar. Dia hormati sidin. Nanya ada orang pun dia puasa. Oh bicara di mana? Dia anggap pikir ini biasa. Kalau perkataan padahal itu termasuk niat kita. Makanya di awal sebelum masuk itu niat kita bujuri dulu. Ya Allah. Makanya padahal Nabi itu inna ma'amala binyat, segala sesuatunya tergantung dengan niat. Jika kita tak mengerjakan sesuatu hal kebaikan, asal niat kita bujur-bujur. Tanpa niat nilainya kosong. Supaya ada berniat ke harapan, mau lepasnya aja tuh ada, mau usalli pada maghrib itu lepasnya aja, niat mana di hati. Makanya hati ini kadang-kadang kalau mau tahu yang boleh ampun diri aja. Ampun diri jangan tahu apa sebenarnya niat di dalam hatinya tadi. Ketika ia mengerjakan dengan puasa, ketika ia mengerjakan dengan sembahyang tadi, apakah memang berdasarkan lantaran panggilan ilahi? Atau lantaran disebabkan adalah ini tadi memang perintah daripada Rasulullah atau yang lain tujuannya itu adalah nampu diri kita sedangkan kita tidak tahu. Padahal Nabi menjawab apa? Al-jannatu mustaqatun illa arba'in nafarin. Surga itu dia Rasulullah menyatakan nih ridho benar dengan 4 golongan manusia. Jadi ada 4 golongan manusia, mana 4 golongannya sangat dirindui oleh surga. Kita bertanya, tak ya Allah di surga. Hari ini kita penghendak. Jadi bila kita hendak dirindui oleh surga ini 4 ini salah satunya paling ada. Bila ada di antara salah satunya ini berarti termasuk orang akan dirindui surga. Bagi kita. Siapa mereka? Yang pertama ujian Nabi adalah talil Quran. Orang yang gemar membaca Al-Quran utama. Jadi di bulan Ramadan ini banyak membaca Al-Quran. Kalau di bulan Rajab disuruh banyak-banyak kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Di bulan Saban disuruh banyak-banyak kita membaca salawat ke Nabi supaya kita bersinar. Ini banyak dulu mana tadi ini baik kita di bulan Ramadan banyak yang membaca Al-Quran. Namun kita hendak dirindui oleh surga. Banyak ini. Jangan sama kayak di luar bulan Ramadan bahkan tidak baca banyak. Makanya dia orang baca pulang. Waktu di luar bulan Ramadan, mohon maaf terkadang bisa berdebu, masih begini berdebu. Ini kata bergaget. Nah, kalau bergaget lah, iyalah. Dikit makan gaget seorang bukannya. Kalau sama dibaca, ya Allah. Nah, lagi sampai hilang, baginya ada gitu. Tetapi begitu masuk ke bulan Ramadan, terbaca ya, yang kita terbuka tingkatnya. Gimana? 6 tadi kita baca, 6 tadi ada sebuah kita ada rusak. Nah, ya paling sudah. Bahkan nomor ulun lagi, kalau pada ulun kan sedada mau lihat dibentok lagi. Kalau ulun dahulu lagi ulun Samarinda, ulun mau ulah satu kelompok, satu kelompok itu di ada jumlahnya 35 orang dia. 35 orang itu
Ini masalah tentang lancar-lancar majidnya. Ini bila sudah lancar-lancar majid ini kan 35 nih. Kan jumlah Al-Quran itu 30 juz kalau tidak. Lalu kami datangi orang yang sugi-sugi yang sugi-sugi. Lalu datangi apa? Biar anda akan dibacakan Quran kepada biar sehari aja kami minta dibukakan aja. Bila yang beri duit alhamdulillah, tidak ada apa aja. Mungkin ampun. Jadi membacanya apabila imbas asal membaca akidah. Kalau begini minta saja seorang. Oleh 35 itu kenapa berjaga kalau ada anak-anak hadir, jadi itu menutupi. Nah, sajus di rumah si A, si B, si C sampai sebentar putaran itu 30 juz. Nah, 30 kali itu akan menjadi. Nah, itu. Di sini kan ada dari mulainya. Jadi tahun berikutnya tinggal nanti jadi kita anak masih kali bacaan. Wadah biar tinggal dibuatkan dari sini karena pilihnya semakin kadar di rumah itu sudah lain lagi. Artinya kalau masing-masingnya itu masing-masing cuma bila berbuka pindah-pindah harus wadah. Nah, itu makanya itu bagus banget jadi tak baca sebentar baca terus. Jadi buburkak ini karena dari lumayan sangat itu. Lawan umur masih mau berurangnya tak alih pindahnya. Belum lihat. Ada bilanya ada mulai, oleh yakin bisa Allah bisa ada menuruti kita. Oleh karena apa? Secara kada langsung kita itu pasti terbaca sudah kita ngumpul bagi besok kalau maksud besok kalau. Nah, setelah kemudian yang kedua adalah orang yang termasuk diri oleh surga adalah wahafidil lisan. Nah, orang yang senantiasa menjaga pemandirannya. Pemandiran ini dijaga hati-hati. Oleh karena apa? Berbulan Ramadan ini mudah benar menghilangkan dengan puasa kita. Bila kita tak bisa ujian Nabi yang mengatakan hamsatu asya'a tuhbitu sarma'ai tuhbitu sawabah. Ada 5 macam ini dapat merusak bahkan menghilangkan nilai yang pahala seseorang kalau puasa. Napa? 5 nih. Yang pertama al-kadhibu. Dikala dia berpuasa, dia berkata-kata dengan kata-kata dusta. Nah, jadi kalau dusta puasa bukan. Nah, kita jaga pikir hati ini supaya jangan ada apa itu. Ya tergantung niat kita, niat kita baik insyaallah. Jangan hendak berdusta. Sekali kita berdusta, hapus. Ujian Nabi kan ada gunanya yang berpuasa. Banyak ujian Nabi-nya. Orang yang mengerjakan puasa, namun yang dikerjakan dengan di depannya cuma lapar haus. Ada dapat pahalanya. Begawi itu kan berupah. Ya Allah berupah. Nah lagi, yang berikutnya, yang kedua dijaga lisan apa? Walghibah. Nah, memandiri orang, menyempiti orang. Nah, kenapa? Nah, ini bila mau bulan puasa hati-hati. Kalau kesempatan orang pandai sampai ini mau mana ini? 5 menit pertama aman masih. 5 menit kemudian, nah, ini malam aja nih. Iya, malam saja. Simpang siur ini hati-hati. Nah, ketiga wal-namam Nabi termasuk menghilangkan pahala puasa seseorang adalah nama mu'ajir adab pemandiran yang terbaik. Puasanya batal puasanya aman ya puasanya pahalanya batal ada berapa? Nah, yang keempat yaminul rumus Nabi. Kenapa? Seorang yang bersumpah dengan sumpah palsu. Jadi dan berjualan tidak membayangkan orang bersumpah-sumpah kedua. Jangan. Payah-payah pokoknya macam jangan. Berdusta tadi hati-hati juga. Kan banyak penjualan ya yang mana binanya pun binanya jelek. Aman ada binanya mau hasil luar biasa benar. Mohon kita aja. Ada bahasa manis ataupun apa di sini bahasa manis padahal kalau manis nanti pakai ini. Dusta nih.
Ustaz, kalau bila nyipin besar manis tuh sini mah sakit di gululun dan makan ada pada Ustaz itu sakit langsung gulung ini memang ada besar manis tuh bertandanya. Jadi kata kawan dan kalimat jangan hati-hati karena ketika kita berpuasa wadna jadi sahwat, nah menjaga pandangan kita dengan sahwat. Nah bulan puasa banyak banget kemudian ya Allah baik pagi apalagi kita sore ngetayangan, nah ngetayangan macam-macam, jangan hendak berpikiran hendak ngabuburit kalau terlihat burit kena hati-hati bila mau terlihat sampai naik ampere ini puasanya aman tapi pahalanya batal. Baik kita memandang secara langsung ataupun melihat foto aja ataupun melihat video, bila timbul syahwat kita maka dibatalkan oleh Allah Ta'ala puasa pahala puasa kita tadi. Hanya hati-hati benar ya Allah, puasa banyak godaan aneh godaan. Jangan buatnya kita nang muda kayak gini terlihat nang mohon maaf bila nang mohon ya lah berzikir bisa salah baik. Subhanallah aja sih dia. Lalu mau lintas di muka sini umay aja ngeberai. Melantarkan apa tadi lantaran daripada perbuatan kita di zaman demikian. Dan kemudian lagi yang termasuk daripada orang yang diridhoi oleh surga selain menjaga lisan apa? Wa mu'inil ji'an. Nah, memberi makan dengan orang-orang yang lapar. Artinya apa? Orang-orang yang berpuasa. Kita membukakan tuh, membukakan orang, membukakan. Boleh kita membukakan, yang ada orang sekali dengan baju putih. Nah, jualan Nabi. Ada baunya putih boleh dengan kurma, ada bau sebiji kurma sebelah kurma gitu kalau Pak. Nah, dagingan ini ada. Atau beli susu, sama aja. Ada orang yang sakit barang ada apa? Yang penting ada. Ini kita kan belum ada ini. Artinya nak puji-puji nak orang ikhlas saja, dia berpaksaan. Membukakan ke siapa nak anda mengaji mengaji keliling tadi. Oleh kenapa? Ketika seseorang itu membukakan yang orang nak berpuasa, apalagi orang ini nak puasa itu terjaga bujur, apa terjaga? Sidin gawian sidin membaca Al-Quran, ya, sembahyang, berzikir sidin ni terjaga bujur ni. Orangnya alim pulangnya kita bukakan, maka apa yang Allah berikan nilai pahala dengan kurang tadi. Nih kurang nang kita bukakan tadi. Allah berinya pahala ni nilainya. Baik dengan banyak pada Allah Ta'ala oleh lantaran ibadahnya, maka saat Allah berikan nilai yang pahala ke seorang yang kita bukakan bahasa tadi, kita pun Allah berikan dua nilai yang pahala sama kayak pahala yang Allah berikan tadi dengan tanpa mengurangi daripada pahala orang itu tadi. Yang rahasianya dia. Makanya orang-orang yang membukakan termasuk adalah orang-orang yang di surga. Yang tadi. Jadi ini kesempatan mas bujur ada dengan nama antar aqua gelas ada nama antar kurma belum ada. Tapi mohon maaf apalah bola bila mana umpamanya ada orang antar berkalian itu lebih banyak bisa kelebihan itu banyak. Jangan sampai kita berpikiran kita ketika melihat kita makanan wadah banyak berlimpah nih orang nih antarin nih lu ucap baik. Simpannya ini jangan sebaliknya nih bisa nama kena berstarawih kena pengajian karena tadi disimpannya kena takut cowok aja sayang ada boleh kalau kita menyimpannya bisa orang sebelah kena berstarawih itu membukakan orang lagi mengalirnya sedangkan niat orang tadi ada depan pahala membukakan orang tadi lalu kayak apa anda aja di situ salah aja namanya nama dasar aja itu kita sisanya hanya kita kesana bisa mustarawih tadi, bisa pengajian tadi, kita boleh kita menyimpan itu loh, jangan. Nah, jadi kita ini jadinya dosa kita jadinya oleh orang lihat orang tadi hendak dasar membuka hak orang tadi. Tujuan apa? Ini ambil ini tadi nah. Pahala itu luar biasa.
Kita kemungkinan puasa juga, tapi mungkin kita puasa guling aja kemudian terus. Enggak segera bangun, guling jadi jam malas dari guling pulang. Berguling dan bangun mulai diri pulang. Nyanyi juhur malasnya dia belum jual guling pulang. Tapi kamu bukan hanya orang lain, nah bukan sebanyak orang makan itu tadi. Nah, sebanyak Allah memberikan nilai yang pahala tersebut, maka orang membuka dia akan mendapatkan nilai pahala tersebut tadi. Jadi istimewa beliau. Makanya dilipat gandakan oleh Allah Taala. Obral pahala obral. Nah, Allah berikan. Tinggal kita aja lagi mau adanya menyambut. Nyolok. Kemudian lagi yang berikutnya adalah yang terakhir adalah orang yang diridhoi oleh surga siapa? Wasaimina fi syahri Ramadan. Nah, orang-orang yang berpuasa, yang mengerjakan puasa di bulan Ramadan, yang dijaganya daripada hal-hal yang merusak daripada puasanya dan hal-hal yang merusak daripada nilai yang pahala-pahala puasanya, maka orang ini termasuk daripada orang-orang yang diridhoi oleh surganya Allah. Maka daripada itu kita benahi hati kita berharap kepada Allah Ta'ala, berdoa mudah-mudahan kita dapat nantinya mempertemui daripada bulan Ramadan dan dapat beribadah dan dapat mengerjakan hal-hal suatu kebaikan di bulan tersebut dan berharap mendapatkan daripada ridhanya Allah, sehingga kita nanti mendapatkan pahala dan ampunannya Allah serta jalan rahmatnya yang mana membawa kita nantinya ke tempat sesuatu yang kita harapkan, yaitu kebaikan di dunia, terlebih lagi nantinya di akhirat. Mungkin ini yang dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kurang dan terdapat kesalahan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.